kita akan ngobrol tentang mobil klasik sebagai koleksi dan juga investasi. Gimana caranya dia memvaluasi sebuah koleksi mobil-mobil antik. Hidup adalah bisnis kolaborasi dan berbagi. Saya Mr. Azwar dari Bila. Canggih banget. Wah nih, Netizen udah resah. Gimana sih? Sore-sore lagi ngapain ini? sore-sore baru balik. Baru balik. Gue juga baru balik balik. nih, habis meeting. Asik. Cuman itu juga. coba say hi dulu nih Om sama fans-fans netizen nih. Netizen Udah pada ada yang mau belajar juga Om, mau punya gitu. mobil klasik. Jadi yang belum tahu, ini adalah Mas Arya, mungkin salah satu kanda atau abang favorit saya, ngajarin semua ilmu nih. Mulai dari ilmu maintenance, ilmu investasi juga. Beliau juga pergaulannya juga banyak teman-temannya, teman saya juga akhirnya main dan dekat dan punya hobi bareng, juga mungkinan untuk investasi bareng juga ya kan di koleksi mobil-mobil vintage ini. Dan uniknya adalah yang sekarang saya pilih, topiknya adalah investasi dengan mobil vintage atau klasik ya kan, yang semua orang mungkin sudah menyebut beberapa nama, tapi saya memilih Mas Arya ini karena selain juga kolektor, dia juga lama di sekuritas juga, jadi tahu yang namanya bermain investasi, banyak produk-produk dari keuangan, finansial juga, jadi cocok banget nih untuk ngomong sama saya tentang investasi. Oke Mas Arya, ngobrol aja mulai langsung. Sore-sore. Oke, wah nih, sore-sore gimana? Work from home ngapain aja Om? Kenapa Work ngasih from kemarin home. foto lagi ngelap mobil? Itu mobil apa Lagi yang ngelap mobil Mercy. Belum terlalu lama, itu tahun 97. 97 itu saya lulus sekolah S1 tuh di Iya, Trisakti. jadi kalau di klasik car mungkin 97 itu termasuk yang paling terakhir. Zaman-zaman sekarang mungkin orang udah mulai nganggap itu klasik, dulu belum ya kan. Tapi sekarang Ya. makin muda nih. Jadi sekarang yang lagi ngetop nih 80 90 gitu. 80-90. Oke. Iya. Bedanya antara klasik dan retro tuh apa Om? Jadi gini, kalau klasik itu by definition itu apakah lagu, apakah style, apakah apa yang dia terbukti withstand ataupun bisa tahan terhadap zaman, masih dianggap bagus sama semua orang. Ya misalnya jazz, baju jazz yang klasik kita tahu kayak apa, tapi ada juga baju jazz yang kontemporer, orang nggak suka ya kan. Tapi kalau yang klasik Giorgio Armani semua orang suka gitu kan. Kalau retro beda, retro itu adalah dia style hari ini mengambil inspirasi daripada zaman dahulu atau vintage gitu. Jadi gue sedikit penasaran nih, karena kan kita sekarang zamannya sosial media, dan ketika mobil-mobil tahun 80-90 itu happening banget ya kan, parkir di depan hotel bintang 5, buka pintu dibukain sama doorman, abis itu kita langsung masuk klub gitu ya kan, pub atau diskotik gitu kan, itu kan nggak ada sosial medianya. Gimana caranya Om Arya bisa transfer pakai time capsule gitu ya kan, bahwa memang nilai historical dari barang-barang atau mobil-mobil idaman ini tahun itu tuh happening banget. Gimana caranya? Gimana caranya lo membuat sebuah rekam jejak secara digital yang dulu tuh nggak ada gitu? Gimana caranya? Zamannya LM, zamannya Oriental, zamannya Fire. Dulu kan pakai pakai baby Benz dong. Apa pakai 300 CE? Pakai 318. Kan? Gimana coba? Lanjut. Ya, itu sih mungkin yang ngerti orang-orang yang lebih tua ya kan. Tapi bagi anak muda sekarang, mereka punya appetite khusus aja untuk mobil-mobil ataupun barang-barang vintage in general. Mereka mulai suka ya kan. Kalau rekam jejaknya sih mungkin kita bisa lihat rata-rata mungkin di TV, di mana, di film ya kan. Itu semuanya tuh sekarang ya basically semuanya tuh menampilkan kejayaan masa lalu. Hampir di semua film ataupun apa pasti ada deh gitu loh. Nah, sejak itu sebetulnya orang-orangnya ataupun pentolan-pentolannya udah pada tahu mereka maunya kemana gitu loh, apapun atau apa mereka mau bawa kemana. Tapi orang yang nonton videonya atau filmnya atau seriesnya itu ya mungkin tanpa sadar mereka ngeliat keren juga ya gitu loh. Tapi not so much kita balik ke masa lampau kayaknya sekarang sih. Ya kalau di Amerika misalnya banyak tuh acara-acara Redwood misalnya, Back to 80s, udah semuanya di situ datang bergaya 80s, mobil 80s.
Gitu, Nah, asik. iya. Nah, Waduh. oke, balik lagi nih ke mungkin awalnya gitu kan sekarang lagi happening banget. Mungkin kayak sekitar 5 tahun ke belakang nih baru ada orang mengkoleksi mobil-mobil yang memang klasik gitu ya, vintage. Bener. Dari sports car, mungkin juga yang lebih ke sedan yang bentuknya itu memang kayaknya unik gitu kan. Merepresent tahun-tahun jadul itu gitu ya kan. Betul. Ya, ada seri 6 kalau BMW ya kan, sebagai penikmat BMW nih kita berdua jadi Asik. paham banget gitu ya kan. Paham banget. Padahal kalau rusak sih mahal banget tuh Om. Lumayan. Iya kan. Nah, balik lagi nih ke backgroundnya Om sebagai seorang investor ataupun orang yang sudah lama berbisnis gitu ya. In general itu kan kayak kemarin kita ngobrol bahwa ya sekarang mau bisnis apa lagi gitu ya. Kalau update sendiri emang in general tuh bisnis sekarang tuh gimana sih Om? Ya, otomatis zaman sekarang berubah dan akan berubah selamanya sepertinya sih, gitu ya kan. Pastinya saya bukan seorang expert, tapi saya hanya menganalisa dari bisnis saya sendiri juga berubah total, gitu. Dimana ya kalau yang nggak bisa mengikuti zaman atau tidak bisa cepat berubah, ya pasti akan ketinggalan dan pasti akan bangkrut, gitu loh, ya kan. Tapi kita harus bisa. Survive is the name of the game kan gitu kan. Kita harus bisa survive dulu nih sekarang. Urusan kita itu mau jadi besar seperti apa, sekarang semuanya ya sekarang the playing field-nya tuh lebih even. Sekarang semuanya punya kesempatan. Yang muda, yang tua justru lebih, yang tua seperti saya gitu lebih berat gitu loh. Lebih bebannya lebih berat karena kita nggak begitu ngerti nih urusan-urusan zaman sekarang nih yang namanya e-commerce lah dan lain-lain big data apa Marketplace ya segala, kan, bakar-bakar duit marketplace gitu. apa segala gimana ini ya kan. Semua orang kok bisa bakar duit, perusahaannya nggak make money tapi dia bisa bakar duit kan begitu ya kan. Menjual mimpi ya, otomatis, gitu ya. Otomatis kita harus mencoba untuk adaptasi gitu aja terus gitu. Nah, ini Ya emang kan? cocok Kalau misalnya urusan investasi di bidang macam-macam pasti semuanya juga berubah. Di bidang investasi yang kita omongin, klasik car itu bukan baru, itu udah lama gitu. Kalau kita lihat indeksnya, klasik car itu udah 10 tahun ada? Hampir semua indeks, udah lebih. Iya, 10 tahun terakhir ini boomingnya, di mana orang-orang bukan pehobi semacam saya udah mulai investasi di klasik car. Dulu yang investasi di klasik car cuma orang hobi doang. Dulu. Gitu. Coba tapi mungkin ceritain juga dulu mungkin waktu di sekuritas mungkin megangnya proyek-proyek otomotif juga ya kan, biar orang cuding nih yang belum tahu Mas Arya ya kan. Enggak juga. Dulu katanya main di dealing room udah pakai Rolls Royce nih, bener ya enggak gitu. Dulu kan itu kan zaman tahun 90 ya. Mungkin teman-teman di sini muda-muda, tapi tahun 90 itu beda. Itu booming tuh Indonesia tuh. Ya kan, ibaratnya kita udah ngerasa pinter banget padahal kita sebenarnya bodoh banget, tapi kita ngerasa jago banget karena kita beli saham apa aja kok bisa naik gitu kan ya. Tapi itu that was then. Sekarang udah berubah masanya. Iya, berubah masanya. Sekarang semuanya lebih ada fundamentalnya, semua harus lebih juga ada resikonya, ada hukumnya. Dulu hukum juga nggak terlalu berperan. Misalnya kita trading semacam apa namanya insider trading dulu ya biasa. biasa. Ya. Nonton film itu deh, Wolf of Wall Street ya. That's it, sekitar segitu ya kan. Kita itu kan Leonardo tahun 80 tapi di Indonesia tahun 90 itu terjadinya seperti itu. Jadi kalau kita punya temen punya perusahaan dia yang bilang boleh beli nih Om, ya udah kita beli aja, berapa minggu kita jual lagi kita udah kaya gitu. Tapi sekarang udah beda, ya kan? Sekarang beda. Dan saya jujur aja saya udah nggak bisa bilang hijrah, tapi lagi tobat dari hal-hal semacam itu. Oke Om. Waktu tahun 90 mobilnya apa Om Arya? Coba boleh share nggak kira-kira history yang dibawa tuh apa? Enggak juga, biasa sama kayak sekarang BMW, Porsche dan lain-lain kayak gitu. Oke. Yang disukain Audi apa? Yeah. Soalnya waktu itu saya masih inget nih, Om Arya dulu ada bawa mobil Audi TT masih manual. Itu dulu Tony Stark aja di film Iron Man belum pakai Audi itu. Coba ceritain kenapa milih Audi? Enggak juga. Mobil spare part mahal banget itu. Jadi gini, kalau misalnya kita penggemar gitu ya,
dari mobil itu baru keluar di Geneva misalnya, itu kita udah tahu ini mobil bagus banget, boleh dibeli. Kenapa? Karena desain flawless pada saat itu. Dan boleh dibilang hari ini kita lihat Audi TT yang pertama itu masih 100% flawless. Masih Gila bagus, masih bagus. Klasik. Itu harus kita udah bisa lihat waktu mobil itu keluar di Geneva, maka itu saya pesen pada saat itu gitu loh, sama Aryo teman kita juga ya kan, dia di Audi. Om Subronto juga ya. Om Subronto gitu. Jadi kita waktu dia di Audi kita pesen barangnya, di order, nyampe Jakarta kita bayar itunya melalui Indomobil. Jadi pertama kali datang dulu ya otomatis dulu lagi boomingnya juga kan, masih kan 2 pintu ya kan, bawa cewek keren ya gak sih, rambut masih panjang single gitu. Anyway ya kan. Harga berapa tuh? Harga berapa Audi TT itu waktu itu saya beli 375 totalnya bayarnya on the road ya. On the road pada saat itu ya, kalau nggak salah, lupa ingat. Tapi itu sekarang bayarnya bertahap supaya murah. Ya kalau sekarang sih mobilnya nggak naik harganya. Sekarang mobil yang bagus semacam itu kemarin ada di market 250 juta. Tapi itu adalah achievement luar biasa, mobil yang udah 20 tahun belum menjadi klasik, ya kan? Tapi sekarang udah mulai di-appreciate sama orang. Gitu. Tahun 2000 kan basically dia bukan special edition. Mobil kalau special edition lain lagi harganya. Gitu. Misalnya TT RS itu lain lagi harganya. Kalau Ferrari misalnya Mercy AMG beda harga. Tapi kalau mobil production seperti Audi TT itu kan bukan mass, limited production, mass production. Itu kan harganya kalau sekarang bisa bertahan di harga 250 misalnya, harga barunya 350, 400 misalnya, ya itu udah luar biasa. Bentar lagi juga nggak akan turun. Gitu. Wow, top. Oke, ini sekarang udah mulai panas nih, kayak netizen udah mau tahu nih. Kira-kira bagaimana cara memvaluasi sebagai seorang kurator seni roda 4, barang ini akan ada 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu. Dan apa aja itu itemnya? Mungkin jenisnya, bisa cara memvaluasi itu gimana sih? Bisa diiniin nggak? Karena kan orang-orang sekarang kan dulu mungkin taraf lifestyle-nya beda sama Om Arya gitu ya kan. Kalau misalnya tadi ke Fire, ke Musro, ke Oriental pakai 2 pintu gitu ya kan. Sekarang ya mereka mungkin punya duit tapi dulu mungkin enggak gitu. Kayak kemarin ngobrol sama Rifat juga, dia kenapa mengkoleksi si Porsche. Porsche ya itu 365 ya karena memang dia waktu itu 356 itu emang punya historical tersendiri gitu. Kayak mobil pertama dia Karmangia juga dia bawa setir punya SIM pertama tuh pakai mobil itu. Makanya kalau dia mau beli Karmangia lagi ya pasti itu dia beli gitu. Nah, gimana? Ya, cara mengevaluasi. Ada dua approach. Jadi kebanyakan baby boomers kayak saya ini tahun-tahun 80 kita punya sama lah Om Wani dan juga teman-teman yang mungkin tahun-tahun kita lahirnya. Kita kan pasti punya poster car ya kan, pada saat itu idaman, impian, ataupun kita pada saat itu punya mobil yang kita pakai, ataupun kita belum punya tapi teman-teman kita punya, kita pengen punya sekarang gitu. Itu sebetulnya asal muasalnya klasik car boomingnya itu dari situ gitu. Jadi kenapa kok mobil tahun 80 sekarang booming, tahun 90 booming? Karena pala baby boomer dan generation X dan lain-lain yang udah makin tua, makin punya uang, mereka pengen beli mobil yang dulu mereka pingin. Misal nih Om Gatot misalnya, dia kan dulu pengen mobil seri 7 misalnya, tiba-tiba dia pengen sekarang yang dulu waktu dia muda gitu loh. Dia ngeliat misalnya si waktu dia muda tuh waktu di SMP gitu, SD bisa kira-kira SMP, SMA, mungkin dia ngeliat siapa nggak kebeli, sekarang pengen beli. Nah itu yang menyebabkan beberapa yang tahun 80-an sekarang naik. 90-an tuh yang beli orang-orang umur 40-an gitu, 40-50 tahun, mereka beli tahun 80-90. Nah itu adalah the force behind kenapa barang-barang itu naik sekarang, salah satunya. Tapi yang kedua, kalau dari sisi investasi, terbukti indeks harga mobil klasik itu mengalahkan indeks semuanya beberapa tahun lalu gitu loh, yang membuat orang tiba-tiba daripada gua ngoleksi lukisan atau gua beli saham belum pasti gitu kan, apalagi misalnya dia beli wine wine, mungkin dia koleksi, bisa dia minum, bisa dia taruh dia rata-rata mungkin kalau yang koleksi nggak diminum ya, misalnya kayak atau misalnya kayak lukisan
Dia Taruh bilang di kantor. taruh di mana, Hobi. tapi kan dia Iya. menikmatinya cuman dia berdua sama temennya, dia berdua sama istrinya, sama pacarnya, sama begini, teman-teman yang diundang. Tapi kalau Iya, iya. mobil tiba-tiba dia iseng-iseng, dia beli 300 SL, atau dia beli Gullwing, atau dia beli Porsche tahun 64 gitu. Tiba-tiba dia pakai, semua orang appreciate gitu loh. Nah, di situ dia menemukan sesuatu yang baru gitu loh, orang-orang investor ini yang tadinya bukan pemain mobil. Gitu. Nah, di situ dia tiba-tiba, kok enak ya, gua world of art bisa gue bawa jalan-jalan. Karena ini kan sebetulnya beda mobil zaman sekarang sama zaman dulu. Kalau zaman dulu mobil tuh digambar sama artis. Gitu, ya kan, digambar sama artis. Ada Pininfarina, ada Bertone, ada siapa, semuanya ya kan, ada Bruno Sacco dan lain-lain. Itu semuanya luar biasa hebat-hebat gitu loh. Nah, zaman sekarang semuanya didikte sama komputer. Kalau nggak sesuai coefficient drag-nya, perhitungan komputernya semua, dia nggak bisa jadi mobil gitu loh. Habis itu desain belakangan. Jadi functionality-nya dulu, formnya belakangan, keindahannya tuh nanti. Misalnya Ferrari tahun 80 bikin Testarossa, kan luar biasa bagus kan. Zaman sekarang kan nggak mungkin ada mobil kayak Testarossa. Gitu loh. Ada yang satu mau jual tuh, Om. Aman, tenang. Tahan. Tahan. Misal kayak G-Class. G-Class hari ini booming juga. Itu kan desain G63 yang baru ya, Om. Misal G63 itu kan mobil desain tahun 70, makanya kalau dipakai sekarang ya otomatis enggak efisien gitu loh. Dikasih mesin segede apa juga dia akan bermasalah dengan remnya, bermasalah dengan belokan dan lain-lain gitu loh. Iya kan? Karena apa? Karena itu kan desain tahun 80, tahun 70 bahkan itu. Itu desainnya sebetulnya dari perang akhir tahun 60, mulai 70 gitu. Mobilnya masih ada sampai sekarang dengan desain yang sama. Ya tapi semua orang suka karena retro kayak tadi itu. Mengambil inspirasi dari vintage, tapi sebetulnya desainnya nggak berubah sama sekali. Tapi kalau kita ngomong zaman sekarang, nggak mungkin mobil baru didesain kotak-kotak seperti itu, nggak bisa gitu loh, nggak masuk dari hitungan nanti bensinnya boros dan lain-lain. Nah, gitu. kalau untuk yang saya tampilkan ini nih Om, station wagon. Nah, what's going on nih? Kalau semua orang pada station wagon nih gitu, itu gimana? Wagon itu culture. Jadi dulu di Amerika culture wagon tuh nggak ada, karena wagon dianggap mobil ibu-ibu, ya kan? Nah, gitu. Ini ya. Di Indonesia urusannya langka dulu pertama. Wagon itu langka. Jadi dari dulu namanya Mercy Wagon ataupun Volvo Wagon itu pasti ada harganya. Nggak pernah dia tuh murah, pasti mahal. Gitu loh. Harga sedannya 100 juta, harga wagonnya 250. Misal selalu begitu dari zaman dulu. Gitu loh. Orang Indonesia punya kesukaan tersendiri dengan mobil-mobil langka, 2 pintu dan wagon. Karena kan nggak ada di Indonesia itu kan hanya model-model tertentu aja yang masuk sesuai ATPM masukinnya, tapi nggak bisa orang masukin sendiri, itu susah lah zaman dulu gitu loh, ya kan? Nah tapi kalau wagon punya culture tersendiri, terutama apa? Terutama fast wagon. Fast wagon itu luar biasa keren lah di Eropa, luar biasa keren. Jadi ibaratnya gini, lu suka sports car, begitu lu berkeluarga, lu mau ngapain? Lu mau pakai Ferrari, pakai Porsche, ngajak bini lo. Belum ada dulu Porsche yang Cayenne, nggak ada. Porsche Cayenne nggak ada. Ferrari itu nggak ada gitu loh. Ferrari FF nggak ada yang bisa duduk orang di belakang, nggak ada. Otomatis lu beli fast wagon tapi kenceng. Nah itu adalah culture tersendiri. Sampai hari ini barang-barang itu selalu sought after, sangat-sangat dicari dan mahal harganya. Misal M5 wagon, misal AMG E36 wagon misalnya, atau wagon-wagon lain yang zaman dahulu juga ada, misal kayak di Amerika ada beberapa jenis wagon yang ditaruhin mesin Corvette. Nah itu sampai hari ini harganya luar biasa gitu. Itu memang culture keren lah, ibaratnya keren lah. Kalau wagon kenceng itu udah keren banget. Tapi di Indonesia hampir nggak ada wagon kenceng, hampir nggak ada. Tapi ya culture wagonnya aja itu karena kelangkaannya harganya selalu mahal, dan mahalnya sangat jauh. For example, foto yang lo tampilin mobil biasanya mungkin harganya 70 juta, tapi wagonnya 700. Ini jadi secara desain aja udah punya klasifikasi harga sendiri ya? Secara jujur kalau mobil emang secara desain tuh kalau wagon lebih bagus, lebih apa ya, lebih proporsional jatuhnya gitu loh. Nanti in the future mobil akan lebih ke wagon. Karena apa? Dia lebih bagus, fungsional ya, lebih streamline, fungsionalnya jadi kepake itu, ya kan, dimensinya kan jadi kepake, jadi interior juga gitu loh, bisa dipakein barang dan lain-lain. Maka itu desainnya kayak Tesla, apa mobil-mobil masa depan pasti
mendekati kepada coupe dan wagon gitu loh. Iya. Ini si Om Aryo nih salah satu mbahnya juga Suhu nih, wagon buat taruh kasur Mas di bagasi, bener ya? Bisa Ya, taruh benar. kasur ya? Mungkin dia pernah dulu begitu. Itu yang membuat dia sangat happy dengan wagon sampai hari ini. Kasurnya buat tempur tuh kata Ferdi Hasan tuh. Nah Om, ngomongin tentang ini nih, kita lihat dulu nih Om ya. Ini sadis nih Om. Kita komenin ini ya, video ini ya. Tuh lihat tuh. Itu mobil kayaknya dari film-film zaman dulu tuh. Iya, ada Jaguar, ada SL 190 tapi SLR. Ingat-ingat ya guys, ini mobil NSXR, apa aja nih? Coba kita nanti tanya tuh. Ada yang kuning, ada yang merah, ada yang cabrio, ada yang muscle car. Ini wagon ya kan? Ada BMW M5 wagon. Nah, tadi lo ngomong wagon, nah ini M5 wagon gitu. Nah, nilai mobil ini sendiri luar biasa. Mobil sedannya mungkin harga 50 juta, 100 juta dapat, tapi wagon yang M5 itu 1,5 nggak dapat. Oke. 1,5 miliar nggak dapat. Yang biru tadi itu. Ya. Gitu. Nah, kalau Mustang Terus, dan lain-lain Indonesia muscle car. Nah, ini wagon juga ya. Nah, kalau ini Dino ya sama. Jadi ada faktor langka di dunia, langka di Indonesia, faktor bangun, faktor kondisi, ya kan, faktor misalnya keoriginalitasannya. Jadi ada yang namanya patina zaman sekarang masih berkarat-karat tapi harganya kok luar biasa mahal. Nah, ini baru tren baru lagi. Jadi nggak harus keren banget semuanya, nggak seperti baru, enggak. Mobil lama tapi dia masih original condition, patina, karat di mana-mana, harga bisa 5 juta dolar, 3 juta dolar. Itu terjadi zaman sekarang. Gitu. 3 juta dolar, Om. Itu mobil yang tadi, asal tahu aja, mobil yang kuning tadi itu mungkin pemiliknya beli sekitar 1 miliar berapa tahun lampau. Sekarang nilai 1,5 juta dolar nggak dapat. 1,5 juta dolar kalau kali 15.000 itu Om, udah hampir 20. Yang tadi kuning. Ya, karena 12,5. setir kirinya laku di auction 1,5 jutaan, setir kanannya jauh lebih langka lagi. Itu namanya 964 turbo Flachbau. Jadi dia lampunya pakai option biar tidur lampunya. Gitu loh. Pada saat beli orang nggak tahu, tapi sekarang karena kelangkaannya di option luar negeri udah 1,5 juta dolar gitu. Nah, kalau ngebawa partsnya itu gimana tuh Om? Itu termasuk dalam valuasi juga kan? Semakin cost produksi semakin rendah, berarti kan margin profit semakin tinggi. Kalau misalnya ngebangunnya semakin banyak, semakin mahal, cost produksinya bayar pajaknya segala macam. Nah, itu gimana tuh? Hitung-hitungannya nih buat yang dengar mau restorasi nih. Kalau zaman dulu orang restorasi dia semau dia aja, nggak mungkin harga jualnya merefleksikan harga restorasinya, nggak mungkin. Kita dulu restorasi ya udah all out aja, terserah deh ntar mau jual atau kagak gitu loh, iya kan? Tapi sekarang dengan adanya harga udah melambung, ya kan, 10-30 kali lipat daripada dulu, sekarang harga restorasi jadi make sense. Kita nge-restore misalnya contoh aja Mercy Tiger, ya kan, Mercy Tiger kalau kita restore mobil yang kurang bagus, kita restore 100 juta, mobilnya 100 juta, mobil yang restorasi jadi total jadi 200 juta, mobil udah bagus banget nih, misal nih, ya kan? Mercy 200 Tiger juta tuh guys, 200 juta. Misal, oke. 100 restorasi, 100 mobilnya. Tapi nilainya sekarang mobil itu 250 juta bisa ada yang beli, asalkan itu udah di restore, ada yang appreciate. Dulu nggak ada. Dulu kita restore mobil 100 juta, kita restore 100 juta, kita jual 100 juta. Gitu. Boncos dong. Nggak ada boncos-boncosan, semua cuman jadi bagi pehobi doang. Maka itu dulu yang main mobil cuman yang hobi doang. Saya, Aryo, iya kan? Tapi sekarang enggak, orang udah bisa mikir, oh mobil ini mobil special edition ini. Berry pemain nggak tuh Berry? Berry pemain motor, dia jago. Pemain motor. Coba-coba bikin jago dia. Gitu, kit car. Oh, nggak ada masalah. Dia jago. Jago ya. Nah, untuk valuasi tadi tuh saya lumayan tertarik tuh. Modal 1,5 M bisa sampai 1,5 juta ya. 1,5 juta dolar belum dikasih, ada yang nawar belum dikasih gitu kan? Iya, kira-kira gitu. Dia bisa aja tinggal kirim ke Hong Kong ikut auction Christie's atau apa, ya kan? Pasti laku kalau dia mau. Tapi itu memang spek-spek yang tadi Om bilang itu limited edition. Iya, itu pasti limited ataupun satu spek-spek yang sangat khusus pada zamannya gitu. Itu yang bisa melejit
Tapi zaman sekarang mobil kalau kita ngitung di rupiahnya ya, banyak sekali mobil yang tiba-tiba udah melejit, yang dulu kita bisa main-main, sekarang nggak bisa lagi main-main di situ gitu loh. Banyak sekali, seperti misalnya Porsche 911, dulu kita main-main enak-enak aja, harga 200 juta, 300, 400, lama-lama 2,5 miliar, sekarang 3 miliar kayak gitu kan, nggak enak juga kita main-main harga 3 miliar ya kan. Maka itu saya sekarang cenderung main yang murah-murah aja, lebih enak, lebih happy gitu. Lebih banyak maksudnya kuantitasnya, dalam setahun ada 12-13 unit gitu ya, daripada setahun satu gitu kan. Misal gitu. Tapi kan mana enak sih sekarang gini. Dulu kita main mobil itu enak-enakan aja, mau dikebutin kayak kapain, kayak parkir di mana kan enak aja kan. Iya kan? Tapi kalau mobil udah nilainya udah terlalu tinggi kan, kita udah kayak bawa, ibaratnya lu mau pakai jam mahal gitu, EP ya kan. Kalau kalau jam itu EP, tampang se-EP tapi murah, kita main golf ngapain aja kan asik. Tapi kalau udah kemahalan, misalnya pakai jam RM, ya kan, harga $1 juta, masa kita jalan-jalan ke pasar pakai jam itu kan nggak bisa lagi gitu loh. Jadi udah terlalu mahal gitu, nggak make sense lagi untuk kita. Terlalu kemewahan ya. Iya, udah terlalu mewah. Sementara kan ekuivalennya di harga segitu kita bisa beli rumah misalnya, kan nggak masuk akal. Masa mobil masa kita pakai jalan-jalan gitu loh. Tapi bagi investor boleh-boleh aja. Bagi investor gitu, beberapa teman memang kolektor dan investor, mereka kumpulin terus 50-100 mobil, dikumpulin terus, nggak pernah dijual gitu. Iya. Om, ada yang nanya nih Om, gue bacain ya. Bimo katanya bulan lalu 120, sekarang 250 Tiger nih. Kok bisa double nih, katanya 200% lebih ya kan. Contoh lah ya. Nah, calon future klasik nih Om, ada yang nanya. Calon future klasik kira-kira apa nih? Dan berapa valuasinya? Iya kan, kita tergantung. Kita mau ngomong mobil harga berapa, itu semuanya ibaratnya kita main di pasar, main di VIP atau main di super VIP kan gitu, ya kan. Jadi beda-beda, otomatis nggak bisa digeneralisasi. Tapi beberapa mobil itu memang indikatornya, misalnya di luar negeri udah mulai naik. Misal BMW yang 2 pintu misalnya, itu di luar negeri udah luar biasa mahal, di Indonesia masih ketinggalan sedikit kayak gitu. Itu boleh dibeli gitu. Atau mobil yang kayak tadi kita omongin, Audi TT misalnya, Audi TT yang generasi pertama, itu kan nggak banyak populasinya, boleh dibeli. Atau misalnya Mercy 2 pintu atau Mercy SL yang tahun 70-80 tiba-tiba naik ke 1,5 miliar 2 miliar, sementara yang tahun 90-annya dia masih di harga 500 juta. Nah, itu boleh dibeli. Tapi misalnya kayak mobil udah over price misalnya, ya kayak tadi Mercy R107 ya kan, SL tahun 85, Richard Gere yang pakai dulu ya kan. Keren banget sih emang. Keren banget sih emang, di American Gigolo apa segala itu keren banget. Tapi di luar negeri harga 25.000, di Indonesia 1,5 miliar, ya jangan dibeli kalau gue bilang gitu. Iya sih, benar. Iya kan. Nah, tapi kalau di luar negerinya emang udah mahal, pantas dibeli gitu. Memang di luar negeri udah pada naik. Ya, salah satu ada juga indikatornya itu, ada juga kita lihat pasaran internasional. Pasaran internasional udah mahal, di Indonesia belum mahal, boleh dibeli. Dulu kan kesenjangan ini sangat jauh karena kan dulu belum ada internet ya kan. Jadi kan kita bisa, wah ini mobil itulah boleh dibeli nih. Tapi sekarang kan informasi kan available to everyone, iya kan? Gitu. Informasi, semua mendapatkan informasi yang sama. Jadi lebih cepat geraknya gitu, lebih cepat geraknya. Orang ngejar misal Ferrari Special Edition, Ferrari Challenge Stradale, lalu Ferrari Speciale ya kan, dan lain-lain. Itu tadinya masih murah, nggak ada yang mau di Indonesia. Atau Porsche GT3 RS biasa-biasa aja harganya, tapi tiba-tiba di luar negeri naik, lalu di Indonesia cepat ngejarnya, dan sekarang tiba-tiba udah luar biasa mahal gitu, luar biasa mahal. Yang tadinya harga 2 miliar tiba-tiba udah naik ke 7, 11, nggak karu-karuan gitu. Nggak karu-karuan harganya, nggak karu-karuan. Jadi ngikutin luar negeri tapi berlebihan, bahkan ngelewatin. Padahal tadinya di bawah jauh gitu. Karena indikasinya itu adalah memang super rare gitu ya. Indikasinya adalah dia limited production. Pasti kalau limited production lebih sought after dan juga nilainya lebih tinggi. Dulu ada mobil special edition gitu, Birkin edition lah, Hermes lah, apalah, semua itu biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, nggak ada nilainya. Tapi sekarang berbeda jauh.
biasa aja, pasyong aja gitu. Tapi kalau sekarang tiba-tiba ada apa namanya Ferrari Birkin Edition misalnya kayak gitu, ya udah itu harganya luar biasa gitu, melejit. Kalau misalnya si Birkin itu ibaratnya tuh dibuat seakan-akan tuh cuman strategi marketing doang gitu kan. Betul. Iya kan, strategi marketing itu supaya lebih hype aja gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada yang spesial atau kayak misalnya gue masih kelas Vespa nih ibaratnya ada edisi 70 years anniversary gitu kan, itu kan sebenarnya cuman warna doang gitu kan, gimmick. Nah, apa yang membedakan si special edition itu dengan si mass gitu ya dalam kalau misalnya kita lihat dari teks pajak. Nah, teks pajak itu apakah dari kita ada yang paham dari spek di dalam unit mobil itu bisa lebih harganya kayak gitu, apa lebih tinggi gitu loh. Kalau ngomong spek sekarang mungkin bisa dilihat di internet kan. Nah, kalau pajaknya gimana? Kalau yang spek di belakang yang vintage? Memang kalau perpajakan di Indonesia sungguh ribet dan kurang asik ibaratnya kayak gitu ya kan. Tapi pada saat yang sama juga dia bebel juga. Jadi misalnya mobil special edition sama enggak, sama aja harganya. Harga pajaknya sama ya. Harga pajaknya tetap sama gitu loh, nggak beda. Kan? Karena nggak ada. Karena kan semuanya kan di Indonesia ya boleh dibilang semua bisa diatur dalam tanda kutip ya kan. Tapi selama masih bisa diatur gitu. Nggak semua juga bisa diatur. Tapi masih bisa diatur selama masih bisa diatur gitu. Nah itu kalau tadi special edition itu memang gimmicks pada awalnya. Misal nih ada motor Vespa tadi yang lo bilang ya kan, Emporio ya kan. Emporio iya kan, atau ada motor. Ada yang punya tuh Radi tuh. Oh, Radi sih gila. Dia up and coming kolektor juga dia, ya kan. Pasti lagi belajar. Anak muda belajar. Lanjut. Nah, kalau pada saat barunya kan biasa-biasa aja, maksudnya cuma beda kursinya aja kan begitu kan. Tapi over long period of time, after itu 20 tahun, 25 tahun, tiba-tiba kok mobil yang Martini Edition Porsche kok gila keren abis gitu loh, warnanya biru, putih, pipingnya ada merahnya gitu, ya kan. Pada saat keluar sama aja bro, harganya mungkin nggak ada beda sama sekali. Tapi by today misalnya Martini Editionnya Porsche 911 ya udah nggak karu-karuan harganya, selangit, karena emang keren abis gitu. Martininya juga menjadi satu brand yang sangat hype banget, kayak Gulf Martini itu diasosiasiin sama racing tuh menjadi sangat culture yang sangat diminati pada saat ini. Pada 30 tahun yang lalu 911 Martini Edition ya biasa-biasa aja ya kan, nggak beda. Kayak lo beli hari ini Vespa apa gitu ya kan, biasa aja, hampir sama aja. Supreme biasa aja. Tapi over period of time 30 tahun, 40 tahun semuanya berubah karena tiba-tiba ini beda sendiri, interiornya beda, setirnya beda, apanya beda. Nah, beda kalau itu special edition, beda kalau misalnya memang itu limited production seperti M3 udah dibikin udah luar biasa keren, tapi dibikin lagi M3 Sport Evo ya kan. Nah, itu dia dientengin sedikit, kursinya diganti yang enteng, dalamnya Alcantara, lalu dipasang ini itu. Nah, itu wingnya dinaikin sedikit. By hari ini harganya berlipat-lipat daripada M3 standar kayak gitu. Tapi pada waktu awalnya semuanya harganya sama. Gara-gara wing doang itu bisa. Tapi pada awalnya, pada dulunya sama-sama aja harganya, nggak beda. Bos, ini ada yang baru lagi bos, beli sama aja harganya. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan bagus banget nih. Ini temen gue main sepeda, ini anak-anak sekarang menurut gue, nih Om Bimo Baskoro, ini sesuai sama pertanyaan Bimo, gue yang terakhir. Pernah denger nih anak nih, gue pernah denger juga sih anak ini. Ini gila nih anak. Mungkin gila, makanya jangan dibacain di sini. Dia nggak waras, dia gila. Nih Om, dia nanya menurut gue penting banget nih, karena dia bisa menebak gue arahnya akhirannya tuh nyarinya kemana gitu ya kan. Gila. Gue ada duit 11 M. Oh gitu. Mau pensiun. Nah, menyiapkan dana pensiun seorang Bimo Baskoro ya kan. Itu bisa kita sebut sebagai older milenial lah ya. Punya anak juga masih kecil-kecil ya kan. 11 M itu bagusan taruh di beli bikin rumah, ada kontrakan atau bikin kos-kosan, ada 25 kamar atau bikin main obligasi pemerintah atau beli reksadana atau main saham. 11M banyak tuh Ji. Gimana Ji? Apa beli yang tadi lo bilang itu aja? Special edition, limited, very rare, boleh buy Porsche. Ada dua cara. Pertama ngontrak aja ya kan, ngontrak di kos-kosan lah ya, tapi beli mobil 11M. Itu asik ya kan? Itu asik. Asik. Itu asik kalau dia mau sih ya kan. Bimo cocok kayak gitu. Cocok ya kan.
Cocok. Tapi kan kontrakannya cuma Dia gila. berapa? Ya, Kos-kosan cuma 2 juta, Om. Kalau udah Ya, 2 pensiun juta. 2 juta Berarti makan kan apa? dia cuma siapin duit 500 juta buat kos-kosan, buat makan, sisanya 10 M kita beliin mobil gila gitu. Nah, itu gue yang cariin mobilnya gitu. Asik. Gue rasa itu paling cocok begitu kalau dia ya. Kalau orang lain ya otomatis harus diversifikasi. Tapi mobil sih ya nggak bisa juga dalam porsi yang gede. Karena gini, nyimpan mobil juga ada masalahnya. Pertama maintenance, ya kan. Maintenance itu sulit. Yang kedua ada unsur perpajakan dan lain-lain, ya kan, kita bayar pajak. Ada teman saya punya mobil banyak, setahun bayar pajaknya 2,5-3 miliar, kan capek juga, ya kan. Jadi dia nggak bisa dianggap investasi yang solid gitu, ya nggak bisa juga gitu ya kan. Gitu, setahunnya aja belum lagi maintenance-nya per mobil dan lain-lain tuh nggak murah gitu. Misalnya nih punya Ferrari satu yang baru, itu satu tahun udah 150 juta, punya 3 berarti dia udah 450 juta setahun, ya kan. Baru bayar pajak yang nggak ada, mobilnya dipakai sebulan sekali juga enggak gitu loh, ngerti nggak sih? Memang pemerintah pajaknya terlalu tinggi, tapi ya sudahlah ya kan, that's besides the point. Tapi kalau misalnya investasi di mobil boleh banget, tapi jangan ngarepin sesuatu yang wah luar biasa kayak yang tadi 1 miliar jadi $1 juta. Itu cuma terjadi once in a blue moon. Once in a blue moon. Dia waktu beli juga nggak tahu, dia tawar-tawar juga, 1,5 juga dia ngerasa kemahalan. Tapi untuk mobil klasik itu yang bagus, ya kan, itu mahal cuma waktu belinya doang. Jadi over period of time selalu jadi murah. Selalu dari pengalaman kita berpuluh-puluh tahun, mobil mahal waktu belinya aja. Gitu. Tapi misalnya hari ini kita beli mobil 200 juta, Mercy Tiger, udah nggak masuk akal lah kemahalan. Tapi nanti 3 tahun lagi kita bilang, gila, gue untung banget tuh lu beli 200 juta gitu. Tapi nggak bisa kita anggap sebagai investasi yang solid untuk masih makan anak-anak dan istri gitu, nggak bisa. Iya. Nah, jadi gimana dong solusi untuk dana pensiun seorang Bimo Baskoro gimana nih? Harus apa dia sesuai mungkin dalil-dalil Islam atau gimana? Dia harus dia kan jagonya main golf. Jadi investasi di golf aja, jangan yang lain. Dia lain-lain nggak begitu pintar. Gitu masalahnya. Iya. Dia jago di golf. Jago deh. Jago deh kan? Investasi di tempat yang lu jago itu aja. Iya. Karena begitu lo nggak jago, lo ikut-ikutan, ribet, hilang banyak ya. Rata-rata orang tuh suka pada tuman-tuman gitu, ya kan, ikut-ikutan. Orang pada bikin kafe, ikut bikin kafe, ya kan. Orang bilang sekarang pada investasi di tanaman apalah, ya kan, investasi di perkebunan, di ikut perkebunan. Tapi kalau nggak mau basah ya kebakar gitu loh. Kalau mau harus nyemplung sadadanya, boleh di sesuatu yang nggak tahu, nyemplung gitu. Kalau misalnya dari jauh aja kayak gue misalnya, gue main batu bara tapi gue di Jakarta, kismin bro, nggak ketipu pastinya. Ini kalau bukan seorang yang banyak makan asam garam nih nggak bisa nih keluar jawaban-jawaban. Itu bukan reka-rekaan, itu udah by experience. By experience benar. Ini yang terakhir nih. Pelajaran investasi apa yang Mas Arya bisa dapat dengan kejadian COVID ini di luar dari investasi mobil-mobil koleksi antik ya, yang bisa dapat pelajaran mengenai bencana COVID ini? Ya jujur sih, ya. Misal saya punya production house, ya kan, saya punya production house. Jadi saya masuk TV kemana bikin konten juga sama kayak yang kita lakukan sekarang, tapi konten TV internasional dan lain. Ya tiba-tiba adanya COVID ini, everything is shifting gitu, berubah total semuanya, petanya berubah gitu. Yang tadinya misalnya tadi ada TV station itu sebagai primadona, sekarang tiba-tiba nggak ada lagi. Sekarang YouTube dan OTT seperti Netflix dan lain-lain menjadi primadona, karena tiba-tiba semua orang tuning into your second atau third screen, ya kan, seperti handphone dan iPad dan lain-lain. Udah orang nggak perhatiin lagi TV karena mereka kerja di situ, main Instagram di situ, ngeliat keadaan dunia di situ dan lain-lain yang tadinya mereka masih keluar kan gitu kan. Nah, intinya di masa sekarang dan masa mendatang ya pastinya semuanya berubah, cara berbisnis, cara orang dealing. Yang tadinya orang misalnya pergi ke mall, sekarang makin malas orang pergi ke mall. Walaupun nanti mall udah dibuka, tetap aja mereka akan malas. Pasti. Gitu loh. Iya kan? Nah, Parno dan lain-lain. Jadi kebiasaannya juga udah berubah. Yang tadinya biasa pergi di mall, tapi selama 3 bulan, 4 bulan ini tiba-tiba dia udah enak beli dari online gitu loh. Iya kan? Nah, sekarang jadi apa yang harus kita lakukan in the meantime untuk in the future dan juga in the future dan juga keadaan sekarang, bagaimana kita survive, bagaimana kita adaptasi.
Ya itu tadi ya kan, kita harus membuat operation kita seslim mungkin. Dulu kita bisa jor-joran, sekarang mungkin udah nggak bisa lagi, iya kan? Dulu kita bisa pergi untuk meeting ke Hong Kong, kita bisa pergi ke London, kita pergi ya kan pakai first class, duit udah habis semua di perjalanan gitu. Sekarang tiba-tiba ya udah bisa dipersingkat dengan Zoom aja, yang tadinya nggak bisa, tadinya nggak normatif, secara normatif tidak pantas gitu, tapi sekarang bisa ya kan, yang tadinya barang-barang harus dealing ke sana, sekarang semuanya dealing online semua gitu loh, secara jarak jauh gitu. Nah, tapi saya ngelihatnya Indonesia ini ketinggalan jauh, misalnya kayak Cina, tiba-tiba Cina udah di depan kita semua gitu loh, dan ternyata selama COVID ini kita belajar apa? Indonesia nggak bisa produce apa-apa gitu loh. Indonesia nggak bisa produce, misalnya tiba-tiba kita kekurangan kontainer ini, kita kekurangan ini, plastik ini, tempat ini habis karena dari Cina semuanya. Ternyata di Indonesia itu nggak memenuhi kebutuhannya sendiri gitu loh. Nah itu yang menurut gue itu, iya, Indonesia ini misal di Thailand tuh semuanya tuh strong, dia punya industrinya. Jadi mau barang apa aja mereka bikin sendiri, semuanya mereka bikin sendiri, industrinya kuat, disupport sama pemerintah. Nah kalau pemerintah kita menurut gue kurang suportif dalam hal-hal tersebut. Jadinya orang enakan ngapain, ngimportnya dari Cina gitu loh. Nah, itu yang membuat kita jadi malas ya. Secara umum orang Indonesia itu malas secara umum memang dari zaman dulu gitu loh. Malas karena apa? Karena negaranya enak. Gitu. Kekayaan alam ada ya. Semuanya ada kalau kata Kus Plus zaman dulu kan. Nah, itu yang membuat kita jadi malas. Nah, sekarang kita gimana caranya kita tuh harus ya kayak tadi, urusan mobil kayak urusan apa kayak urusan dagang ini itu, kita harus bisa coba kita bertumbuh pada kemampuan kita sendiri. Jangan semuanya sebesar bentar-bentar import. Yang ada orang Cina kenakan diimportin sama kita, orang Jepang, orang Amerika, ya kan, orang Eropa, semuanya enak. Kita ngimport terus, giliran kayak sekarang keadaan kita nggak bisa apa-apa, ternyata ekonomi kita ternyata mensupport kebanyakan di hilirnya aja gitu loh. Iya benar. Jadi nggak end to end gitu ya, nggak mandiri. Nggak end to end. Misalnya kalau kita ke Thailand misalnya, kita ke Bangkok itu sepanjang jalan kita pergi main golf misalnya, itu pabrik semua. Di Indonesia enggak, pabrik itu dikit. Iya. Pabrik sepatu Nike bukan sepatu Indonesia kan gitu kan. Iya benar. Nah tapi apa mau ke depannya disuruh bikin pabrik semua, kan perlu modal juga ya kan? Ya pastinya, maka itu kan itu pemerintah dan juga, tapi maksudnya cuman mindsetnya kita itu jangan selalu berpikir yang cepat kaya gitu loh. Import. Bikin pabrik itu memang nggak cepat kaya, lama kayaknya karena duitnya masuk ke dalam itu semua. Produksi ya. Produksi semua, dibalikin lagi produksi. Kayaknya lama, tapi orang apalagi anak muda kan pengen semua cepat kaya semua kan. Cepat kaya, jadilah YouTuber. Iya benar, YouTuber yang sukses seperti Baim, seperti Atta, seperti Raffi, Gading, itu luar biasa. Itu pabrik duit, ya kan? Beli sama Om juga ya? Lifetime, once in a lifetime mereka itu. Mereka tuh dalam waktu yang tepat, keadaan yang tepat gitu. Nah kalau kita semuanya mau jadi YouTuber, ya siapa yang mau kerja? Itu loh semuanya YouTube semua. Iya. Tapi nggak apa-apa juga, mesti ada orang-orang kayak gitu supaya ada yang beli kan? Pasti harus, cuman maksud gue banyakan orang ini mindsetnya tuh pengen cepet kaya gitu loh. Misalnya pikir batubara bikin kaya, enggak gitu juga, berat gitu loh. Oke Om, kayaknya udah semuanya kita bahas, tapi itu sangat menarik nih topiknya nih. Kalau kita mesti berakhir sekarang nggak apa-apa Om ya. Ntar kita main tenis, ajarin lagi itu valuasinya itu. Siap. Dan jenis-jenis mobilnya. Oke Om, intinya adalah lo beli yang top spec aja ya kan. Ya, jadi yang faktor kelangkaan itu sangat pengaruh kalau di Indonesia. Jadi kalau mobilnya langka boleh dibeli. Dan lagi ada satu lagi faktor yang nggak mungkin salah. Kalau mobilnya ganteng itu disimpan nggak ada masalah. Ganteng bagus gitu. Jadi kalau misalnya lo parkir nih, lo ngeliat lagi ke belakang, gila keren amat tuh mobil gitu, pasti tuh lo beli mobil yang bener. Tapi kalau kalau parkir lo jalan aja, berarti lo mobil lo tuh mobil Avanza. Masa lo ngeliatin Avanza lagi, padahal ngeliatin Avanza, nggak mungkin kan? Iya. Ini penting banget nih yang terakhir nih tipsnya nih. Berarti kalau misalnya nggak ngerasa ganteng, lo beli mobil yang ganteng gitu kan? Apalagi orang-orang yang di bawah marginal di bawah gitu ya, beli mobil yang ganteng gitu. Nambah lah 30% lah ya. Contoh BMW E30, E28, Mercy Tiger itu bukan mobil mahal, itu mobil-mobil murah ya kan? Murah kenapa murah? Ya karena mobil termurah di Indonesia sama harganya sama mobil itu kan, berarti mobil murah dong. Iya kan, kita nggak ngomong absolute money, tapi kita ngomong secara perbandingan itu, secara perbandingan harganya dia sama dengan mobil Kijang lama atau Avanza lama, baru pun nggak dapet, ibaratnya kayak gitu kan. Tapi kan
kalau setiap lo uangnya parkir ya. lo balik lagi ngeliat ke belakang lalu foto segala itu kan berarti kan ya beda, desainnya bagus Iya. dibanding mobil lo Alia misalnya atau apa Iya. gitu ya kan. Iya, Agia iya, iya. ini itu gue pun udah gak ngerti lagi mobil baru saking banyak dan generiknya tampangnya gitu, nggak menariknya Iya. gitu. Nah kalau gue berpikir ya kenapa enggak kita punya mobil yang kita memang suka, apalagi kita punya sentimental value waktu muda ngelihat begini nggak begitu atau ngerasain mobil bokap gue, ngerasain mobil om gue itu nggak ada masalah, itu aja. Secara investasi gue rasa kalau beli mobil tua nggak akan rugi. 20 tahun ke atas, 15 tahun ke atas, 30 tahun ke atas, kalau selama mobilnya ganteng nggak mungkin rugi. Nggak mungkin rugi maksudnya lo beli 100 juta nggak mungkin jadi 20 juta, nggak mungkin. Iya, 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 Gitu. iya. Tapi otomatis dia memerlukan lebih banyak perhatian lah gitu. Nggak mungkin juga lo Ya disayang tinggal- lah, masa sama bini sayang, Ya. sama mobil piaraan nggak disayang. misalnya nggak bisa kalau nggak lo maintain, servis dan lain-lain, ada yang rusak diganti gitu. Otomatis pemeliharaannya nggak terlalu murah ataupun nggak akan semurah misalnya beli mobil Avanza hari ini gitu. Oke Om. Atau Honda Jazz kesayangan Om Bimo tuh, ya kan, mobilnya bagus tapi yang dipilih yang Honda Jazz yang ada masalah juga sih. Iya. Oke, Maka siap. itu gitu. Sip. Maghrib dulu. Maghrib dulu ya Om ya. Thank you banget. Salam buat itu ya, keluarga di rumah ya. Sip, ya semuanya. Kita buat Thank part you. 2 nanti ya. Siap. Nah, ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Seperti gue prediksi, emang nggak bisa sebentar nih kita ngobrol sama dia. Terus terang ini rekor sih. Chat gue sama seorang kolektor seni roda 4. Oke, buat besok gue juga ketemu sama teman lama. Dia suami istri. Dan dia pasangan yang menurut gue cukup bisa jadi role model. Kalau yang satu ceriwis banget, ya kan? Dan yang satu bekas DJ top kondang Jakarta. Gimana caranya mengasuh anak, parenting game untuk Class of 2020. Besok kita ngobrol jam 5 sama Indy Barens dan Benny Blanco. Oke guys, thank you for watching. Gue ciao dulu. Thank you.